Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai, ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dani Pedrosa dari Prodi Manajemen Informatika. Nah, kali ini saya akan membahas sejarah komputer dari generasi pertama hingga kelima. Baik, komputer generasi pertama ini dimulai pada 1940 hingga 1956. Perangkat komputer yang pertama ternyata dikembangkan untuk desain pesawat dan peluru kendali. Komputer generasi pertama ini digagas oleh Konrad Zuse, seorang insinyur asal Jerman. Komputer ini menggunakan tabung hampa udara sebagai sirkuit dan drum magnetik untuk memori. Nah, tahu nggak sih komputer generasi pertama ini sangat mahal dan besar? Besarnya itu sampai bisa mengisi seluruh ruangan. Contohnya saja ENIAC, komputer elektronik pertama di dunia yang mempunyai bobot 30 ton, panjang 30 meter, dan tinggi 24 meter. Komputer generasi pertama juga mengandalkan machine language, yaitu level bahasa pemrograman yang paling rendah, yang bisa dimengerti oleh komputer. Bahasa pemrograman ini hanya bisa menyelesaikan satu perhitungan setiap waktu, serta butuh berhari-hari atau berminggu-minggu untuk menyetel perhitungan baru. Komputer generasi kedua dimulai pada 1956 hingga 1963. Diciptakannya transistor pada masa ini mengubah wajah komputer generasi pertama. Transistor menggantikan tabung hampa dan memulai perkembangan komputer generasi kedua. Transistor jauh mengungguli tabung hampa dan memungkinkan komputer menjadi lebih kecil, cepat, murah, dan hemat energi bila dibandingkan dengan pendahulunya. Selain itu, pada generasi ini juga dilakukan pengembangan memori inti magnetik. Secara umum, komputer generasi kedua sudah menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Kapasitas memorinya sudah lumayan besar, tidak membutuhkan terlalu banyak listrik, dan proses operasinya sudah cepat. Komputer generasi ketiga dimulai pada tahun 1964 hingga 1971. Pengembangan integrated circuit menjadi penanda komputer generasi ketiga. Dalam pemakaian komputer generasi kedua, transistor membuat komputer jadi cepat panas. Hal ini yang menyebabkan komputer generasi kedua mulai ditinggalkan. Kemudian pada tahun 1958, Jack Billy menciptakan Integrated Circuit Chip atau IC. IC ini merupakan kepingan kecil yang mampu menampung banyak komponen menjadi satu. Jadi, komputer pada generasi ketiga menjadi jauh lebih kecil, cepat, dan murah. Pada masa ini memungkinkan juga untuk dipasarkan ke khalayak umum. Komputer generasi keempat dimulai pada tahun 1971 hingga sekarang. Mikroprosesor menjadi terobosan dalam mendatangkan komputer generasi keempat dengan menyatukan ribuan IC ke dalam satu kepingan silikon. Komputer generasi pertama yang besarnya hingga bisa mengisi seluruh ruangan. Komputer generasi keempat sudah muat dalam genggaman manusia. Pada masa ini, mulai muncul laptop yang sangat portable dan dapat dibawa kemana-mana. Seiring komputer-komputer kecil ini menguat, mereka dapat dihubungkan untuk membentuk jaringan yang pada akhirnya mengawali perkembangan internet. Baik, yang terakhir yaitu komputer generasi kelima, dari masa sekarang hingga masa kedepannya. Nah, komputer generasi kelima ini adalah komputer yang kita gunakan, ditandai dengan munculnya LSI atau Large Scale Integration, yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam satu mikroprosesor. Komputer generasi kelima ini juga ditandai dengan munculnya semikonduktor. Komputer kuantum dan penggunaan nanoteknologi juga akan merubah besar-besaran wajah komputer yang kita kenal pada generasi sebelumnya. Tujuan dari komputer generasi kelima ini adalah mengembangkan komputer yang dapat merespon suara bahasa dan belajar secara sadar. Sekian dari penjelasan dari saya, terima kasih.